Selamat datang kembali. Hari ini, kita punya cerita seru banget nih dari dunia cybersecurity. Ini kisah nyata soal peretas etis, ethical hacker, yang nyamar di satu perusahaan gede buat nguji pertahanan mereka. Tapi ngujinya dari dalam loh. Sumber kita ini catatan detail dari si penguji penetrasinya langsung. Jadi otentik banget. Jadi gini, bayangin aja, ada perusahaan besar, mereka pengen tahu seberapa kuat sih keamanan internal mereka, terus mereka sewa ahli, kita sebut aja namanya Tinker deh ya, buat ngelakuin internal pentest. Nah, ini bukan kayak ngehack dari luar gitu, tapi dia pura-pura udah berhasil nyusup masuk. Dan yang bikin seru, si Tinker ini nyamar jadi karyawan baru, namanya Jeremy, ditempatin di bagian pemasaran. Hampir nggak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, cuma CISO, itu loh, kepala keamanan informasinya, sama satu asistennya. Misinya si Jeremy ini dikasih waktu seminggu, coba lihat sejauh mana dia bisa nembus jaringan perusahaan tanpa ketahuan sama sekali. Iya, ini penting banget buat dipahami. Yang namanya penetrasi testing kayak gini, itu tujuannya baik, etis. Justru buat bantu perusahaan nemuin celah keamanan sebelum penjahat siber yang nemuin duluan, kan bahaya. Konsepnya sering disebut defense in depth, pertahanan berlapis. Jadi ada banyak lapis keamanan. Cerita ini juga kayak ngeliatin pertarungan tim merah, itu si penyerang, si Jeremy ini, lawan tim biru, tim IT internal yang bertahan. Seru lah pokoknya. Nah, buat Anda yang dengerin, ini bukan sekedar teori loh. Kita bakal ikutin langkah demi langkah si Jeremy, alat apa aja yang dia pakai, terus rintangan apa aja yang dihadapin, sampai momen-momen aha atau malah momen, waduh, pas dia coba bobol sistem. Gimana jadinya kalau peretas jago ketemu pertahanan yang ternyata kokoh banget di luar dugaan? Oke, mari kita bedah bareng ya. Oke, kita mulai dari hari pertama. Si Jeremy alias Tinker ini datang ke kantor, dapat laptop standar perusahaan. Pas dicek, ternyata laptopnya ini lumayan terkunci rapet loh. Tapi untungnya budaya orientasi di sana agak santai gitu, jadi dia punya waktu buat main-main dikit. Langkah pertamanya gimana? Dia nggak langsung pakai alat canggih, nggak. Dia buka command prompt aja di laptop kantornya, terus pakai perintah Windows standar buat ngintip-ngintip. Ya kayak net users, domain, net groups, domain admins, gitu-gitu. Buat apa? Buat dapetin daftar pengguna, grup admin, domain controller. Pengintaian awal Nah, itu pintar tuh. Dia mulai dari dasar. Active Directory atau ADI itu kan ibaratnya kayak buku telepon plus peta lengkap buat semua jaringan Windows di perusahaan. Isinya semua info pengguna, komputer, hak akses mereka, struktur organisasinya gimana. Jadi nguasain AD itu target utama banget buat peretas internal. Dia mau lihat dulu pola nama akunnya gimana, siapa aja nih yang jadi admin. Biasanya serangan tuh dimulai dari nemuin kelemahan konfigurasi AD ini. Oke. Terus dia cek juga tuh celah-celah umum. Misalnya ada nggak ya password admin yang nyelip di grup policy? Tapi nihil, nggak nemu. Dia juga mulai lihat-lihat shared drive, terus pakai alat internal kayak SharePoint gitu buat memetakan jaringan secara diam-diam. Tapi dia cepat sadar nih, laptop kantornya ini ternyata diawasi ketat banget. Ada endpoint protection yang canggih, terus loggingnya, pencatatan aktivitasnya, itu detail banget, semua gerak-geriknya dicatat. Nah itu dia. Logging yang intensif itu sinyal bagus buat tim pertahanan. Itu maksa penyerang jadi harus super hati-hati. Kalau gerak-geriknya aneh dikit aja, sistem bisa langsung ngasih tahu tim biru. Jadi, begitu si Jeremy sadar ini di awal, dia tahu nih, nggak bisa sembarangan, harus lebih licik lagi mainnya. Betul banget. Karena laptop kantornya panas alias diawasi ketat, dia akhirnya keluarin senjata rahasianya. Laptop pribadi dia sendiri, yang udah diisi macam-macam alat peretas, termasuk Kali Linux di dalamnya. Dia colokin tuh laptop pribadinya ke jaringan kantor. Agak nekat sih ini ya. Terus dia langsung jalanin Wireshark. Tujuannya, mau nguping lalu lintas data di jaringan lokal secara pasif aja. Iya, Wireshark ini kerjanya kayak mata-mata pasif di jaringan. Dia cuma diem, dengerin aja, gak ngirim apa-apa yang aneh. Dari situ dia bisa lihat, ada perangkat apa aja nih yang lagi ngobrol, nama komputernya apa, jenis komunikasinya apa. Jadi dia bisa dapat gambaran lingkungan digital di sekitarnya tanpa bikin curiga sistem keamanan. Cuma dengerin broadcast aja udah dapat banyak info. Nah, pas lagi nguping itu, dia nemuin satu hal penting. Kayaknya nggak ada network access control atau NAC. Artinya, kalau ada perangkat asing nyolok ke jaringan, nggak langsung diblokir gitu aja. Ini bisa jadi celah kan? Biar laptop pribadinya nggak kelihatan aneh, dia samarin tuh nama komputernya sama alamat fisiknya, MAC address-nya, biar mirip sama perangkat kantor yang lain. Kamuflase gitu. Betul.
Nggak adanya NAC itu memang bisa jadi titik lemah awal. Tapi ya itu, belum tentu pertahanan langsung jebol. Masih banyak lapisan lain yang harus dia lewatin. Nyamarin identitas perangkat kayak gitu. Ganti hostname sama MAC address, itu trik standar penyerang sih, biar nggak gampang kedetek di awal-awal. Tapi ini baru pemanasan. Tantangan sebenarnya baru mau dimulai. Masuk hari kedua nih, si Jeremy mulai lebih berani, lebih agresif. Dia pakai alat namanya responder. Gampangnya gini, alat ini tuh kayak penipu ulung di jaringan lokal. Kalau ada komuter lain yang lagi bingung nyari alamat komputer temennya, si responder ini nyaut, gue nih yang lu cari. Terus dia nipu komputer itu buat ngirimin semacam bukti identitas berupa hash kata Sandi. Net NTLM v2 hash namanya biasanya. Responder ini emang efektif banget sih di jaringan lokal, sampai kadang dibilang curang saking gampangnya dapetin hash. Tapi yang didapat itu bukan password aslinya ya, bukan clear text, cuma hashnya aja, semacam kode acak gitu yang mewakili password. Nah, kode ini perlu dipecahin lagi pakai komputer yang kuat. Oke, jadi si Jeremy jalanin responder ini sebentar aja, pas jam-jam sibuk orang login, kayak pagi-pagi atau abis makan siang. Dia berhasil ngumpulin ya sekitar 5-15 hash lah, lumayan. Hash ini langsung dia kirim ke pabrik pemecah hash miliknya di luar kantor. Ini sistem komputer super kuat, pakai banyak kartu grafis, 8 biji NVIDIA GTX 1080 Ti, pakai software Hashcat. Tujuannya buat mecahin kode hash tadi. Tapi hasilnya jeng, mengejutkan. Awalnya nggak ada satupun hash yang berhasil dipecahin. Loh kok bisa? Ini aneh banget. Biasanya pasti ada aja yang pakai password lemah. Dia cek lagi alatnya, udah bener kok kerjanya. Dia mulai curiga, jangan-jangan kebijakan password di perusahaan ini ketat banget ya? Dan ternyata benar. Usut punya usut, perusahaan ini nerapin kebijakan passphrase, bukan cuma password biasa. Jadi frasa sandi gitu. Aturannya gila, minimal 12 karakter panjangnya. Plus harus kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Minimal 3 dari 4 jenis itu wajib ada. Ini bikin hashnya jadi jauh lebih susah dipecahin dibanding password standar 8 karakter yang biasa kita temui. Butuh waktu sama tenaga komputasi yang berkali-kali lipat lebih gede. Mantap sih ini. Wah, ini pertahanan yang solid banget ya di lapisan password. Jeremy jadi harus puter otak lagi nih. Dia ubah strategi pemecahan hashnya, dia coba kombinasi kata yang lebih panjang, terus dia coba ngais kata-kata unik dari website internal perusahaan. Misalnya nama gedung, nama proyek, istilah internal, sampai maskot tim olahraga lokal. Siapa tahu ada karyawan yang pakai kata-kata itu di passphrase-nya kan? Akhirnya, setelah kerja keras ekstra, beberapa passphrase berhasil juga dipecahin. Phew. Oke, sekarang dia punya beberapa credential, username, sama passphrase yang udah dipecahin. Dia coba dong buat login jarak jauh ke komputer pengguna lain pakai akun itu, gagal. Pesan errornya aneh lagi. Kata Sandi benar, tetapi Anda tidak diizinkan login. Loh, gimana tuh? Nah, ini lapisan pertahanan lagi yang cerdik dan gak standar. Biasanya kan Windows ngebolehin remote login dalam kondisi tertentu ya, tapi perusahaan ini sengaja ngeblok fitur itu buat akun-akun pengguna biasa, meskipun passwordnya benar. Ini efektif banget buat ngehambat pergerakan peretas kalau udah berhasil masuk ke dalam jaringan. Pinter ini. Iya ya, gabal login jarak jauh, Jeremy nggak kehabisan akal. Dia pakai salah satu akun curian itu, tapi bukan akun Jeremy ya, biar nggak ninggalin jejak mencurigakan, buat akses direktori namanya sysvol di server utama, domain controller. Dari situ, dia bisa unduh semua info penting soal konfigurasi jaringan, group policy, script login, daftar lengkap pengguna, dan komputer di Active Directory. Pengintaian tingkat lanjut nih, tanpa bikin alarm bunyi. Akses sysvol itu kemang harta karun buat pengintaian. Nggak perlu autentikasi aneh-aneh biasanya, tapi isinya info krusial buat ngerencanain langkah selanjutnya. Oke, dapat banyak info dari sysvol. Selanjutnya, dia coba akses email si target lewat web. Biasanya pakai Outlook Web Access atau O365 gitu. Dan berhasil, dia bisa masuk ke inbox email si target. Kagetnya lagi, kok nggak ada autentikasi multifaktor untuk email? Aneh. Tapi pas dia baca email pertama di inbox itu, ada pengumuman MFA untuk akses email baru akan diaktifkan minggu depan. Wah, tipis banget, beruntung dia ya. Iya, faktor keberuntungan sama waktu emang kadang jadi kunci juga ya dalam pentesting gini. Perusahaan ini sebenarnya udah di jalur yang benar.
Lagi proses penguatan keamanan, tapi si Jeremy keburu nyelip masuk pas celah itu masih kebuka. Ini nunjukin kalau keamanan itu proses yang nggak pernah berhenti. Selalu ada area transisi yang perlu dijaga. Benar banget. Nah, di dalam email itu dia coba cari-cari info lagi. Ketemu sih satu password buat alat pihak ketiga gitu. Tapi kayaknya nggak terlalu penting. Terus dia coba akses portal Single Sign-On, SSO, perusahaan. Itu loh gerbang utama buat masuk ke banyak aplikasi internal pakai satu kali login. Kalau akses dari luar jaringan, portal SSO ini pasti minta MFA. Tapi karena si Jeremy udah di dalam jaringan dan pakai akun curian, ternyata nggak perlu MFA. Dia berhasil masuk ke portal SSO. Nah, ini konfigurasi yang lumayan sering ditemui, tapi sebenarnya beresiko. Terlalu percaya sama jaringan internal itu aman 100%. Padahal buat penyerang yang udah berhasil masuk ke dalam kayak Jeremy ini, portal SSO tanpa MFA dari internal itu bisa jadi kayak jalan tol menuju data penting. Oke, dia udah di dalam portal SSO nih. Di situ dia lihat banyak ikon aplikasi. Ada buat penggajian, data klien, database internal, macem-macem lah. Wah, dia pikir ini jackpot. Akhirnya, dia klik salah satu aplikasi, misalnya penggajian. Malah diminta MFA lagi. Dia coba klik aplikasi data klien, diminta MFA lagi. Coba aplikasi lain, sama aja minta MFA lagi. Ternyata, setiap aplikasi di dalam portal SSO itu punya lapisan MFA-nya sendiri-sendiri. Si Jeremy sampai frustrasi banget, dia bilang, ini penjara macam apa sih? Justru itu implementasi keamanan yang sangat bagus, keren banget ini perusahaannya. MFA per aplikasi di dalam SSO itu contoh nyata pertahanan berlapis yang mantap. Jadi, meskipun satu akun SSO berhasil dibobol, nggak otomatis semua pintu kebuka lebar. Akses ke data sensitif tetap dijaga ketat. Perusahaan ini serius banget soal kontrol akses. Salut! Iya, bikin frustrasi penyerang, tapi aman banget. Nah, di antara ikon-ikon aplikasi di SSO itu, ada satu yang menarik perhatian Jeremy, Citrix. Citrix ini kan sering banget jadi gerbang buat akses ke server atau aplikasi internal yang ada di belakang layar. Dia klik deh ikon Citrix itu. Dan tentu saja, minta MFA lagi. Kali ini MFA-nya lewat SMS. Sistemnya cuma nampilin 4 digit terakhir nomor ponsel si pemilik akun yang dia pakai. Pertanyaannya, gimana cara dapat kode SMS-nya? Nah, disinilah kecerdikan Jeremy main lagi. Dia ingat, dia kan masih punya akses ke email si pemilik akun. Dia langsung ubek-ubek inbox emailnya, cari-cari email yang ada 4 digit terakhir nomor ponsel itu. Dan ketemu. Di salah satu tanda tangan email ada nomor telepon lengkap si pemilik akun. Cerdas. Wah, ini contoh bagus lagi nih. Gimana satu aset yang udah berhasil dikuasai, yaitu akses email, bisa dipakai buat ngelewatin pertahanan di aset lain, yaitu MFA Citrix. Penyerang yang jeli itu selalu berusaha menghubungkan titik-titik informasi yang dia punya buat nemuin jalan masuk baru. Sip. Sekarang dia udah punya nomor telepon targetnya. Kita sebut aja namanya Jin dari bagian akunting. Waktunya beraksi pakai social engineering, rekayasa sosial. Dia tunggu sampai suasana di sekitarnya agak sepi, terus dia pasang headset. Dia telepon si Jin ini. Dia pura-pura jadi staf IT yang lagi ada proyek migrasi sistem Citrix. Dia sengaja pakai istilah-istilah teknis biar si Jin agak bingung dikit. Terus dia bilang gini buat bangun kepercayaan, "Tenang Bu, saya nggak akan pernah minta password Ibu kok." Lalu, nah sebentar lagi saya akan kirim kode verifikasi via SMS dari server Citrix ya Bu. Nanti tolong Ibu bacakan kodenya ke saya, ini buat otentikasi proses migrasi sistemnya. Pinter banget ngomongnya. Sambil ngomong gitu, di komputernya dia klik tombol buat minta kode MFA Citrix. Si Jin beneran dapet SMS, dan karena udah percaya plus agak bingung, dia langsung bacain aja kode itu ke Jeremy. Jeremy cepat-cepat ngetik kodenya sebelum waktunya habis, cuma 60 detik kan biasanya, dan berhasil. Dia sukses login ke Citrix sebagai Jin. Biar nggak diganggu atau ketahuan, dia malah nyuruh si Jin buat istirahat makan siang lebih lama atau jangan pakai Citrix dulu selama beberapa jam ke depan. Alasannya proses migrasi. Rekayasa sosial itu emang senjata ampuh banget ya. Karena yang diserang itu sisi manusianya. Rasa percaya, rasa bingung, kadang keinginan buat membantu. Taktik kayak peniruan identitas, bikin alasan yang kedengaran logis atau mendesak, itu sering banget dipakai. Ini nunjukin kalau lapisan pertahanan terlemah itu seringkali bukan teknologi, tapi ya kita sendiri, manusianya. Bener banget.
Tapi nih, perjuangan dapetin akses Citrix pakai rekayasa sosial tadi ternyata berakhir anti klimaks lagi buat Jeremy. Setelah susah payah berhasil masuk ke lingkungan Citrix, ternyata isinya kosong melompong. Nggak ada aplikasi penting, nggak ada koneksi ke server mana-mana, ibaratnya kayak berhasil bobol rumah, tapi ternyata rumah kosong, nggak ada barang berharga sama sekali. Si Jeremy sampai gemeteran loh katanya, efek adrenalin turun setelah berhasil nipu si Jin tadi, sia-sia usahanya. Wah, ini udah di penghujung hari kedua ya. Rasa frustrasi Jeremy mulai memuncak nih. Akses yang benar-benar berarti belum juga dapet. Dia nekat lembur, nungguin semua orang pulang kantor, bahkan nungguin petugas kebersihan selesai kerja juga. Benar-benar sepi kantornya. Dia mulai bergerilya di kantor kosong itu, cek-cek komputer di meja-meja karyawan lain. Nemu ada laptop yang ditinggal nyala. Dia coba booting laptop itu dari USB drive miliknya. Bisa? Nah, enkripsi disk penuh atau full disk encryption itu penting banget gunanya di situasi kayak gini. Kalau laptop hilang atau dicuri, atau kayak kasus ini, ada akses fisik tanpa izin, datanya tetap aman, nggak bisa dibaca. Ini contoh pertahanan fisik yang efektif banget. Iya, buntel lagi dia. Terus, dia kepikiran target lain, gudang IT. Itu tempat helpdesk nyimpen laptop-laptop cadangan atau yang lagi diperbaiki. Dia udah tahu posisi kamera CCTV di sekitar situ, dan untungnya nggak ada yang ngarah langsung ke pintu gudang. Dia deketin pintu gudang pelan-pelan, terus dia pakai teknik pendengaran yang tajam, mungkin dari latihannya dulu. Mau mastiin nggak ada orang di dalam. Kayaknya aman. Pas dia coba buka pintunya, ternyata nggak kekunci rapat, cuma diganjel dikit gitu. Wah, keberuntungan lagi nih buat dia. Nggak perlu repot-repot bobol kunci, masuk dia ke gudang. Di dalam, tumbukan laptop banyak banget. Ada 75 lebih kayaknya. Dia mikir enaknya kerja di sini, tapi risiko ketahuan tim IT kalau mereka datang. Atau bawa laptopnya ke mejanya, risiko ketahuan siapa aja besok pagi. Dia putusin buat bawa sekitar 30 laptop ke mejanya. Gila juga ya. Ini keputusan yang beresiko ya. Tapi dalam pentesting fisik kayak gini, kadang emang harus ambil resiko terukur buat dapetin hasil. Dia nimbang-nimbang resikonya. Bener. Terus dia mulai deh proses yang paling melelahkan. Nyoba satu persatu dari 30 laptop itu, cari mana yang hard drive-nya nggak dienkripsi. Berjam-jam dia kerja keras malam itu. Akhirnya dia nemu, ada 2 laptop yang nggak dienkripsi. Dari salah satu laptop itu, dia berhasil ngambil hash akun admin lokalnya. Hash ini langsung dia kirim lagi ke pabrik pemecah hashnya. Dan kali ini cepet banget. Crack, hashnya pecah seketika. Tahu nggak passwordnya apa? Lemah banget. Nama perusahaan plus tahun saat itu. Gampang ditebak banget ya. Dia langsung coba password itu di laptop kantornya sendiri. Coba login sebagai admin lokal dan berhasil. Dia asumsi, wah ini pasti password admin lokal standar buat semua mesin di sini. Kemenangan besar akhirnya. Setelah itu dia balikin semua laptop ke gudang dengan rapi, seolah nggak terjadi apa-apa. Pulang dia pagi-pagi buta. Masuk hari ketiga, si Jeremy datang ke kantor dengan perasaan pede banget. Gimana nggak? Dia udah punya password admin lokal, yang biasanya itu kayak kunci sakti buat nguasain komputer Windows. Dia coba lagi pakai password atau hash admin lokal itu buat akses jarak jauh ke mesin lain. Pakai teknik pass the hash atau login langsung. Gagal lagi. Muncul pesan yang sama kayak sebelumnya. Kredensial valid tetapi Anda tidak diizinkan login. Aneh banget kan? Admin lokal kok nggak bisa remote? Karena penasaran, dia coba login sebagai admin lokal di mesinnya sendiri buat ngelihat lebih dalam. Dan disinilah dia nemuin kejutan terbesar dari semua ini. Ternyata, akun admin lokal di perusahaan itu punya hak akses yang sangat amat terbatas. Udah dikebiri gitu haknya. Dia nggak bisa lihat data pengguna lain, nggak bisa akses sebagian besar area di hard drive, pokoknya nggak kayak admin lokal normal deh. Nah, ini dia temuan kuncinya. Ini yang bikin pertahanan mereka unik dan kuat banget. Ternyata, perusahaan ini pakai semacam alat kontrol akses pihak ketiga yang fungsinya nimpa atau ngalahin izin standar Windows. Jadi, meskipun statusnya administrator, hak sebenarnya udah dibatasin banget sama alat ini. Ini konfigurasi yang sangat nggak biasa, jarang banget ditemui. Tapi efektifnya luar biasa. Biasanya nih ya, kalau penyerang udah dapat akses admin lokal, itu udah kayak menang perang. Udah bisa nguasain penuh mesin itu. Tapi di sini, dapat admin lokal tuh hampir nggak ada gunanya buat eskalasi lebih jauh. Keren banget ini. Ya, si Jeremy pasti kesel banget tuh.
Udah susah payah dapat admin lokal, ternyata nggak sakti. Mode diam-diam atau stealth udah nggak penting lagi buat dia sekarang. Dia mulai pindahin mesinnya sendiri pakai alat-alatnya secara agresif, cari celah lain buat naikin hak akses jadi sistem yang paling tinggi. Akhirnya ketemu satu, ada kerentanan yang namanya unquoted service path. Oke, unquoted service path itu gini gampangnya. Kalau ada nama program atau layanan Windows yang jalan otomatis pas startup, terus nama file atau foldernya itu ada spasinya, tapi pas didaftarin ke sistem nggak dipakein tanda kutip ganda dalam kurung quotation mark di awal sama akhir jalurnya, misalnya jalurnya C/program keren sekali /aplikasi.x. Nah, karena nggak ada kutipnya, Windows bisa salah ngira. Dia bisa coba jalanin C/program.x dulu. Kalau penyerang bisa naruh file jahat namanya program.x di drive C, dia bisa nipu sistem buat jalanin file itu pakai hak akses tinggi, biasanya sistem. Gitu kira-kira. Oke, ngerti. Nah, Jeremy cek dong, akun admin lokal dia yang terbatas ini punya izin buat nulis file di lokasi yang rawan itu nggak? Misalnya di C titik, kata Windows Explorer atau command prompt, jawabannya nggak bisa, akses ditolak. Wah, hampir nyerah lagi dia. Udah akhir hari ketiga tuh. Tapi besoknya, hari keempat, dia iseng aja nelpon temennya sesama pentester, cerita soal ini. Temennya nanya, lu udah beneran nyoba belum? Jangan cuma lihat kata Windows. Si Jeremy mikir, iya juga ya, belum dicoba beneran. Dia iseng aja coba bikin file kosong di C titik pakai akun admin lokalnya. Loh, kok berhasil? Bisa ternyata. Alat pihak ketiga itu lagi-lagi bikin aneh. Windows bilang nggak bisa, tapi alat itu diam-diam membolehin. Aneh, tapi nguntungin dia kali ini. Nah, ini pelajaran penting lagi. Jangan selalu percaya 100% sama output sistem atau alat. Kadang kita perlu verifikasi langsung, coba aja. Inkonsistensi yang dibikin sama alat pihak ketiga ini, meskipun awalnya bikin frustrasi, malah jadi celah terakhir buat dia. Selalu ada kejutan ya. Benar. Sekarang dia udah punya cara buat dapetin akses paling tinggi, sistem, di satu mesin. Dia langsung siapin bomnya. Dibikin program kecil, stagger executable, yang kalau dijalanin bakal manggil reverse shell pakai PowerShell. Jadi, komputer korban bakal bikin koneksi balik ke komputer Jeremy, ngasih dia kendali penuh. Udah dia uji juga biar lolos dari deteksi antivirus. Tapi masalahnya satu, dia perlu akses fisik lagi ke komputer target buat naruh dan jalanin bom ini. Nggak bisa dari jauh. Rencananya gimana? Dia mau incar tim IT pas jam makan siang, kan biasanya pada keluar tuh. Dia jalan ke area kerja tim IT, berharap sepi. Ternyata zong. Tim IT di sana punya kebiasaan makan siang di meja kerja mereka masing-masing. Nggak ada yang keluar. Rencananya gagal total. Haha, ini lucu sih. Budaya kerja IT yang nggak sengaja jadi pertahanan tambahan ya. Gagal deh rencananya. Iya, dia cari area lain deh. Lihat bagian keuangan, kayaknya lebih sepi. Ada satu target potensial nih, seorang ibu-ibu lagi kerja di mejanya. Dekat situ ada meja kosong. Dia nekat aja. Didatengin ibu itu, pura-pura jadi orang IT lagi. Bilang mau ada update sistem cepet. Si ibu setuju aja. Jeremy langsung gerak cepet. Dia logout si ibu, terus login pakai akun admin lokal lemah yang dia punya tadi, colok USB, taruh file bomnya, jalanin sebentar buat registrasi, terus logout lagi. Semua dilakuin kurang dari semenit. Gila, cepet banget. Dia balik ke mejanya, langsung jalanin pendengar di laptopnya pakai Metasploit. Tinggal nunggu si ibu login lagi, nanti bomnya aktif dan koneksi balik masuk. Iya, dia pakai kerangka kerja Metasploit buat nunggu koneksi balik dari komputer korban. Kalau berhasil, nanti muncul pesan Session Opened. Artinya dia udah dapat shell atau kendali jarak jauh ke mesin itu dengan hak akses sistem. Tinggal nunggu aja nih. Nunggu lama banget rasanya. Udah hampir sejam. Dia udah mulai mikir, wah gagal nih kayaknya. Udah pasrah. Tiba-tiba, di layar laptopnya muncul notifikasi. Meterpreter Session 1 open. Berhasil. Terus muncul lagi Session 2 open, Session 3 open, sampai 8 sesi terbuka. Kok banyak? Tapi intinya, exploitnya bekerja. Dia berhasil dapat akses sistem ke komputer di bagian keuangan itu. Wah, seneng banget dia pasti. Dia langsung mulai jelajahi komputer korban dari jauh, coba tanam akses permanen biar nggak gampang putus, nemu beberapa info keuangan kecil-kecilan. Pas dia lagi siap-siap mau ngambil data dari memori RAM komputer korban, tiba-tiba, klik. Semua koneksi Metasploitnya putus total. Panik dong dia. Kenapa nih? Dia langsung lari balik ke area keuangan.
Sampai di sana, dia lihat pemandangan yang bikin lemes. Si ibu target tadi lagi ngobrol sama seorang staf IT sambil nunjuk-nunjuk arah Jeremy. Itu dia orangnya, yang tadi kesini. Terus muncul 2 orang IT lagi. Udah deh, tamat riwayat penyamarannya. Dia ketahuan. Akhirnya ya udah dia buka kartu aja, ngaku kalau dia sebenarnya kerja buat CISO, lagi ngelakuin pentest. Pas lagi evaluasi awal sama tim IT, dia penasaran banget. Kok bisa ketahuan secepat itu? Padahal antivirus nggak deteksi reverse shell-nya, dan dia baru aktif sekitar 30 menitan aja di komputer korban. Nah, ini jawaban pamungkasnya. Gimana mereka bisa nangkep dia? Jawabannya, deteksi anomali perilaku atau Behavioral Anomaly Detection. Sistem keamanan mereka yang canggih itu ngelihat ada hal yang super aneh. Ini ada pengguna dari Departemen Keuangan kok tiba-tiba ngejalanin PowerShell. PowerShell itu kan biasanya dipakai sama admin sistem atau tim IT, bukan sama staf keuangan biasa buat kerja sehari-hari. Aktivitas yang nggak wajar dan sangat mencurigakan ini langsung ditandai sebagai anomali berisiko tinggi. Alarm prioritas utama langsung bunyi di monitor tim keamanan siber mereka. Tim respon insiden langsung gerak cepat buat investigasi dan akhirnya nemulin sumbernya, yaitu si Jeremy. Canggih ya? Wah, keren banget ya deteksi anomalinya. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, kenapa pertahanan perusahaan ini bisa dibilang luar biasa dan berhasil nahan serangan Jeremy yang udah jago dan punya akses fisik ini? Itu karena kombinasi banyak hal. Pertama, kebijakan passphrase yang super ketat, 12 karakter plus kompleksitas. Bikin hash cracking susah banget. Betul. Terus MFA hampir di mana-mana, bahkan sampai per aplikasi di dalam SSO. Itu nutup banyak celah. Iya. Terus pembatasan login jarak jauh yang ketat, bahkan buat admin lokal ini nggak standar tapi efektif. Enkripsi disebut di semua laptop, itu penting buat ngelindungin dari akses fisik. Dan yang paling unik tadi, hak admin lokal yang dikebiri pakai alat pihak ketiga. Jadi dapat admin lokal pun nggak langsung menang. Jangan lupa juga, logging aktivitas yang detail, dan yang paling penting, sistem deteksi perilaku anomalia yang canggih tadi. Itu yang akhirnya nangkep basah si Jeremy. Dan terakhir, tentu aja tim respons insiden mereka yang sigap dan cepet banget nanggepin alarm. Keren. Ini benar-benar negesin lagi pentingnya konsep defense in depth atau pertahanan berlapis. Nggak ada satupun benteng yang sempurna. Kita lihat kan, MFA email sempat bolong sesaat. Password admin lokal ada yang lemah dan ketemu. Tapi karena lapisannya banyak dan saling melengkapi, usaha si Jeremy jadi susah banget. Butuh waktu lama, butuh banyak trik, dan akhirnya terdeteksi juga sebelum kerusakan parah terjadi. Profesionalisme tim IT mereka juga patut diacungi jempol. Mereka nggak sombong atau marah, tapi fokus belajar dari kejadian ini buat ningkatin keamanan lagi. Perspektif Cisonya pas di akhir laporan juga menarik banget. Dia bilang gini, keamanan 100% itu nggak mungkin ada kalau sistemnya mau dipakai buat kerja beneran. Pasti ada celah. Jadi, tujuan mereka adalah mencapai titik risiko yang bisa diterima atau acceptable risk. Kalau sampai butuh usaha sekeras si Jeremy, perlu akses fisik, rekayasa sosial, exploit rumit, sumber daya kayak negara cuma buat dapatin akses terbatas yang cepat ketahuan pula, ya mereka anggap risiko itu udah bisa diterima, dibanding ancaman dari luar yang mungkin lebih gampang masuk kalau pertahanannya nggak seketat ini. Masuk akal sih. Jadi apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari pembahasan mendalam kita kali ini? Intinya, penyerang yang jago, gigih, dan bahkan udah berhasil masuk ke dalam sekalipun, itu tetap bisa dihentikan kok. Kuncinya ada di kontrol keamanan berlapis yang diterapkan dengan baik dan pemantauan yang jeli. Ya, tapi gimana kita bisa bikin kombinasi cerdas dari berbagai teknologi, kebijakan yang kuat, dan juga kewaspadaan dari manusianya? Tapi juga buat ngetes dan validasi seberapa kuat sih benteng pertahanan yang udah kita bangun. Sekaligus buat kita jadi lebih paham gimana cara pikir dan metode yang biasa dipakai sama penyerang di dunia nyata. Cerita ini nunjukin dua sisi mata uang. Perjuangan keras si penyerang buat nembus, dan di sisi lain, keberhasilan pertahanan yang berlapis buat nahan dan akhirnya deteksi serangan itu. Lalu apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, ini nunjukin betapa pentingnya nerapin lapisan-lapisan keamanan. Mulai dari hal-hal dasar kayak punya kebijakan password atau passphrase yang kuat, wajibin pakai autentikasi multifaktor atau MFA di mana-mana kalau bisa, tapi juga penting buat mikirin lapisan yang lebih canggih, kayak pemantauan perilaku pengguna dan sistem, karena itu bisa nangkep hal-hal aneh yang mungkin lolos dari deteksi antivirus atau firewall biasa. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir deh buat Anda bawa pulang dan renungkan.
Mengingat betapa susahnya si Jeremy buat bergerak maju dan dapetin akses berarti, meskipun dia sebenarnya udah berada di dalam jaringan kantor itu ya. Coba deh pikirin lagi, gimana dengan asumsi keamanan yang mungkin Anda atau organisasi Anda punya selama ini tentang tingkat kepercayaan pada jaringan internal? Apakah kita terlalu percaya kalau di dalam itu udah pasti aman? Pertanyaannya, apakah pertahanan di dalam benteng Anda itu udah benar-benar siap kalau suatu saat nanti ada penyusup yang entah gimana caranya berhasil ngelewatin gerbang terluar? Sudah siapkah kita?